Di masa penjajahan Spanyol, populasi Muslim di Filipina jadi menurun drastis ya. Dan sebabnya udah jelas lah. Can Filipino Muslims here get along with Christians? Lanjut bahas Islam di Asia Tenggara. Sekarang asiknya ke Filipina kali ya. Dulu kan sekalinya kita ngomongin Muslim di Filipina, yang diomongin pembantaian Maguindanao. Jadi ingat gue sama kelakuan klan Ampatuan. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah dan perkembangan Islam di Filipina di Learning by Googling. Walaupun Islam statusnya adalah negara minoritas di Filipina, tapi Islam juga merupakan agama monoteisme tertua yang pernah ada di sana. Apa tuh monoteisme? Monoteisme itu adalah kepercayaan yang meyakini kalau Tuhan itu satu. Jadi kalau misalnya ada teman lu yang Islam, tapi selain nyembah Allah dia juga nyembah waifu, tolong diingetin. Menurut jurnal Islamika tahun 2008, Islam pertama kali nyampe di Filipina sekitar abad ke-12 sampai 13. Dugaan ini juga dikuatkan dengan ditemukannya batu nisan makam agama Islam di satu pulau di Kepulauan Sulu. Di batu nisannya tertulis nama Mikbal tahun 1310. Nah, ini jadi nyambung kan ya? Nyambung gimana? Soalnya menurut catatan juga, orang yang pertama kali ngebawa agama Islam ke Filipina adalah Tuan Masya Ika. Tuan Masya Ika pertama kali datang ke wilayah di Kepulauan Sulu yang waktu itu masih dipimpin oleh Raja Sipat. Dan waktu itu penduduk di sana mayoritas masih nyembah makam sama batu. Ini masuknya animisme ya berarti ya? 70 years before Magellan, Islam was already planted here. Alhamdulillahnya, kedatangan Tuan Masya Ika ini disambut baik sama warga di sana. Dan seiring makin terkenalnya dia, akhirnya dia diizinin sama kerajaan buat tinggal permanen di sana. Bahkan abis itu Tuan Masya Ika ini dinikahin sama salah satu putri, salah satu anak dari Raja Sipat. Abis itu ya udah, kalangan bangsawan di sana banyak yang ikut masuk Islam. Sampai akhirnya keturunan Tuan Masya Ika ini jadi penyebar agama Islam di Filipina. Ini hebat loh, dari pendatang antah berantah sampai akhirnya bisa jadi menantu raja. Selain Tuan Masya Ika, ada juga Karim Al-Makhdum. Siapa tuh? Beliau adalah seorang mubalik dari Arab. Tahun 1380, Karim Al-Makhdum menginjakkan kakinya di Pulau Simunul, Filipina. Terus di situ akhirnya dia mendirikan masjid yang jadi masjid pertama dan pastinya tertua di Filipina. Masjid Syekh Karim Al-Makhdum. Ini penampakan masjidnya. Nah, masjid ini nih sampai sekarang masih ada. Tapi bentuknya ya udah lebih modern, jadi kayak gini. Tapi kan ini gila ya, ini masjid pertama di Filipina loh. Dan sampai sekarang masih ada, berarti kan benar-benar dijaga. Udah berapa abad berarti ini masjid umurnya? Ano po? Ang masjid po ay diniklara bilang National Historical Landmark ng National Historical Commission at bilang National Cultural Treasure ng National Museum. Tahun 1400 datang bangsawan dan pendakwah dari Minangkabau bernama Raja Baguinda Ali. Ini kali kalau di Padang terkenalnya namanya Raja Bagindo Ali. Ya kali ya? Ya gak sih? Bener gak sih? Habis itu Raja Baguindo Ali sama Karim Al-Makhdum ini sama-sama memajukan Islam di Sulu Utara. Sampai akhirnya Raja Baguinda Ali jadi pemimpin di sana, terus datang Syed Abu Bakar. Siapa lagi tuh? Syed Abu Bakar ini adalah seorang dai yang emang lagi berlayar keliling. Sebelum nyampe Sulu, dia habis dari Palembang sama Brunei. Wah, seru kayaknya berlayar keliling dunia gitu. Pengen. Terus akhirnya Syed Abu Bakar dinikahkan sama anak perempuan dari Raja Baguinda Ali. Dan terus dia jadi Raja Sulu berikutnya. Gelarnya adalah Sultan Syarif. Dari situ Kesultanan Sulu terbentuk, dan akhirnya mereka inilah yang menyatukan Muslim-Muslim di Filipina Selatan. Yang tadinya masih terpencar di mana-mana. Ini berarti penyebaran agamanya dominannya lewat perkawinan ya? Selain di Kesultanan Sulu, Islam juga nyebar di Pulau Mindanao. Katanya sih waktu itu sebenarnya pemeluk agama Islam ini udah banyak banget di Pulau Mindanao ini. Tapi ajarannya masih dicampur sama ajaran dari agama lain. Mirip-mirip Cambani ya. Jemaat. Ya udah, abis itu Kesultanan Sulu ngirim orang buat dakwah ke Pulau Mindanao. Sampai akhirnya bikin Kesultanan Maguindanao. Terus sistem hukum Islam juga diberlakukan di Kesultanan Maguindanao ini. Hukum-hukumnya semua tertulis dan jadi satu dokumen yang disebut luaran. Ini kalau ada yang mau ngejok, luaran, dalamannya mana bang? Gue gampar ya. Di masa penjajahan Spanyol, populasi Muslim di Filipina jadi menurun drastis ya. Dan sebabnya udah jelas lah, karena Katolik Roma mulai diperkenalkan di sana. Di antara banyaknya suku-suku di Filipina, cuma suku-suku yang ada di Filipina Selatan yang menentang pemerintahan Spanyol dan menolak buat pindah agama. Hasilnya sekarang mayoritas Muslim di Filipina itu ya terpusatnya di Filipina Selatan. Tapi kenapa selalu di selatan ya?
Di Thailand juga terpusatnya di Thailand Selatan. Di Vietnam juga kerajaan Champa itu adanya di Vietnam Selatan. Mungkin ada yang tahu jawabannya, boleh komen. Dan akhirnya orang-orang Muslim di Filipina Selatan ini jadi satu grup dan disebut sebagai orang-orang Moro atau bangsa Moro. Apa tuh? Ya itu tadi, simpelnya tuh kayak ada 13 suku berbeda, tapi mereka semua mayoritas Muslim. Akhirnya mereka bersatu membentuk satu kelompok lagi, yaitu jadi bangsa Moro itu. Makanya nama gerakan separatisnya juga kan Moro Islamic Liberation Front. Jangan di apa? Ya benar. Biar enak kita pakai bahasa Indonesianya aja kali ya. Front Pembebasan Islam Moro. Nah, konflik antara Front Pembebasan Islam Moro dengan pemerintah Filipina ini udah berlangsung selama 4 dekade. Jadi konfliknya ini udah ada bahkan sebelum Filipina merdeka. Dari masih dijajah Spanyol. Wah, lama juga ya? I knew that would be a long fight. But kung tanungin ninyo ako kung maligaya ako anak ng I am also bleeding like you. Nah, setelah sekian lama, setelah melewati banyak konflik, setelah jatuh sekitar 120.000 korban jiwa selama ini, tiba-tiba Front Pembebasan Islam Moro ini bilang kalau mereka bakal menghentikan gerakan separatis mereka. Kalau pemerintah setuju buat mendirikan wilayah otonomi khusus buat bangsa Moro di Pulau Mindanao. Alasannya kalau dari pihak Front Pembebasan Moro, mereka bilang kalau ini satu-satunya cara buat mengendalikan dan ngeredam kelompok-kelompok separatis yang lebih kecil. Soalnya beberapa yang kecil ini katanya udah mulai berafiliasi dengan ISIS. Waduh, ngeri juga ya. It is a strong signal to the bad guys that don't play around with this country. I have been in the peace process under several presidents, and we have not moved it as far as we have this time. The president feels that we can improve as a nation if we try to give more authority and power to the locals. But it must be under one flag, the Philippine flag. Akhirnya kedua belah pihak, orang-orang bangsa Moro sama pemerintah Filipina sepakat buat ngadain referendum. Buat memutuskan apakah Muslim Moro bisa dapat kendali otonomi lebih besar di wilayah mereka sendiri. Nah, yang unik pas proses referendum ini, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dia minta orang-orang Muslim Moro buat pilih iya. Kok gitu? Karena Duterte yakin dengan memberikan otonomi yang lebih besar ke komunitas Muslim di Filipina Selatan, ini akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan politik di wilayah setempat. Ya, masuk akal sih. Kan dengan lu milih ya, harusnya konflik-konflik jadi berakhir ya. Akhirnya orang-orang di sana bisa lebih fokus membangun diri. Terus Hasilnya 85% penduduk milih jawaban ya, setuju buat daerahnya dapat kendali otonomi yang lebih besar. Ya udah, akhirnya wilayah otonomi bangsa Moro di Muslim Mindanao resmi berdiri, menggantikan wilayah otonomi di Muslim Mindanao. Ya, alhamdulillah ya, sesuai dengan yang diharapkan. A little over a week after signing the Bangsamoro Organic Law, President Duterte led a ceremony in Malacanang. 10 days ago, I signed into law the Organic Law for Bangsamoro Region for Muslim Mindanao. Di luar Filipina Selatan, sebenarnya sejak tahun 2002 juga udah berdiri Islamic Center di Manila. Dan di dalam Islamic Center ini katanya ada perumahan yang dihuni sekitar 32.000 Muslim dari berbagai suku. Nah, masalahnya sekarang, kalau menurut teman-teman gue yang orang sana, Manila sama luar Manila tuh kesejahteraan sama keamanannya tuh beda jauh. Makanya orang-orang luar Manila tuh katanya suka menjuluki Manila itu sebagai Imperial Manila. Karena dia kayak makmur sendiri gitu, beda sama daerah-daerah lain. Gara-gara stereotip ini, akhirnya banyak orang-orang Manila yang takut buat keluar dari Manila. Kayak ke utara atau ke selatan tuh mereka banyak yang takut. Banyak yang nganggap kalau daerah-daerah itu masih daerah barbar. Dan ini gue ngeliat sendiri, gimana teman gue yang tinggal di Davao itu ada di selatan, dekat Maguindanao. Ini gue ngeliat sendiri, gimana dia ngeledekin teman-teman kita yang tinggal di Manila, yang takut buat datang ke daerah dia. Gila ya. And if you grow up in Luzon or in the Northern Islands, you really don't hear much about this very strong Moro culture that is so present, so important, and so colorful. Nah, stereotip ini juga mau nggak mau jadi berimbas ke Muslim yang tinggal di daerah-daerah. Masih banyak yang beranggapan kalau umat Muslim yang tinggal di pedalaman itu berpotensi memberontak atau menganut paham radikal tertentu. Ya, ini fungsinya kenalan sih, biar hidup nggak modal asumsi. Terus sekarang gimana? Untungnya sekarang udah terus lebih membaik sih. Terutama sejak Duterte menyatakan dukungannya ke Islam Moro di referendum tahun 2019 kemarin. Nice.
Udah gitu kalau nggak salah sejak tahun 2019 kemarin tuh Hari Raya Idul Fitri sampai dijadiin hari libur nasional. Acara-acara bukber selama Ramadan juga makin banyak, terutama di masjid-masjid. Kalau dulu kan kalau mau ngumpul-ngumpul rame-rame gitu masih segan kali ya. Can Muslims, Filipino Muslims here get along with Christians? That's why I'm telling you, we get along with all Christians. Here in Manila? Yes, and Christians also get along with Muslims in Mindanao. So what's the problem? Actually, people have no problem with each other, right? Some very Few minority elements who are maybe misguided, who are very emotionally motivated. Sekarang diperkirakan jumlah umat muslim di Filipina ini ada sekitar 5,6% dari total populasi. Kira-kira ada sekitar 6 juta orang lah. Kalau lihat di tabel ini sih berarti terbesar ketiga ya. Terus buat pembagian dominasinya bisa dilihat di sini. Nah, wilayah yang warna biru itu berarti dia mayoritas Katolik, wilayah yang warna hijau mayoritas Islam. Dan sekali lagi, letaknya di selatan, selalu di selatan. Kalau ada yang belum jawab, masih ditunggu ya jawabannya. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang sejarah dan perkembangan Islam di Filipina. Kalau lo mau revisi, kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa ditulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.